awal kantin itu tahun 85 lah. Menerjun gedung dinamakan Kantin Murah Meriah Pak Karim. Man itu tahun 85 500 karena kita nggak kena bayar Bu, nggak kena sewa kantin. Setelah itu kena bayar sewa 96. Nah kita pindah ke kantin depan. Nah itu buka kantin, nah itu di situ aduh luar biasa. Kalau orang Cina bilang oki. Dalam arti oki itu begini, satu hari 2 kintal beras habis. Sebenarnya kantin banyak, tapi kena tempat tihuk di tengah-tengah. Itu alhamdulillah tuh 96 Bu, luar biasa Bu. Luar biasa. Udah terkenal soto dagingnya, soto ayam, soto babat, tongseng, sate kambing, gado-gado. Itu luar biasa Bu. Asi Dewi Karim itu anak saya tuh akan mengembangkan usaha Bapak, jangan sampai Bapak nanti hilang. Jadi dikatakan mengembangkan dari KPK Kantin Pak Karim. Setelah kuliah saya kan kerja di sebuah agensi, terus setelah itu saya belajar branding, belajar public relation. Jadi saat itu ada panggilan hati yang ibaratnya saya kayaknya mau membesarkan si brand ini deh, usaha Bapak ini deh, Kantin Pak Karim. Mengikuti perjalanan teknologi dan digital ini ya harus tetap berjalan, karena kalau tidak ya Bapak punya usaha cuma di situ-situ aja kan. Saya mulai tuh 2016 tuh membuatkan brand kantin Bapak ini, mulai dari brand yang tadinya Kantin Murah Meriah Pak Karim, murah meriahnya saya coret jadi Kantin Pak Karim, atau kita bisa disingkat KPK. Jadi kayak mungkin agak nyaru ya sama organisasi maksudnya instansi yang KPK, tapi orang jadi enggak, KPK apa sih, KPK apa enggak, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi tapi Kantin Pak Karim, pemberantas rasa lapar gitu. Jadi ya, akhirnya saya udah mulai tuh going digital, yaitu bikin di sosial media, Instagram, Facebook, terus mulai dikenalkan ke GoFood, GrabFood, yaitu itu akhirnya sudah makin ada peningkatan KPK secara kekinian kayak gitu sih. Jadi customer Bapak juga kadang amazed gitu, jadi kaget, Pak Karim hebat, kemarin ada di internet ini ya, ada apa, jadi kayak Bapak kan kayak nggak ngerasa seperti itu, tapi udah dikenal ke sana gitu. Jadi ya saya sebagai anak dan karena saya dari nol dibiayain beliau, dikasih ilmu, saya nggak mau brand ini hanya berhenti di kalau Bapak udah tua, udah pensiun ya udah stuck gitu. Saya nggak mau, sebisa mungkin saya tetap akan bangun KPK dengan mengikuti zaman dan perkembangan teknologi, seperti itu Mbak. Rasanya rasa rumahan gitu, jadi ada soto, ada sop, ada sate ayam, ada nasi rames gitu. Cuman di 2017 ini saya memberikan inovasi baru, karena semakin kesini adalah orang pengen makanan yang simple, yang praktis gitu. Jadi saya bikin makanan yang rice bowl, yaitu sego campur. Jadi di dalamnya kayak yang lengkap isinya, dan harganya juga maksudnya affordable, dan kayak yang rasanya tuh kaya banget akan lauk pauk dan rasa rempah. Sego campur, sego itu nasi ya, jadi beda daripada nasi campur yang sudah ada kayak gitu, karena di dalamnya ada urap, ada ayam betutu, ada ikan cabai hijau, ada kering kentang, ada teri kacang, ada telur puyuh, ada ususnya yang khas, jadi ada sambal juga. Jadi itu sih menu favorit yang terbaru yang menjadi inovasi. Terus juga makanan-makanan Indonesia lah, karena juga kita menerima pesanan yaitu nasi kotak atau nasi box. Nah, teknik marketingnya ya itu, kami memanfaatkan banget sosial media yang kita punya, ada terutama Instagram ya. Kita sih nanti ke depannya pengen masuk ke e-commerce, entah itu Shopee atau Tokopedia, jadi sambil berjalan gitu. Semenjak lockdown, WFA, WFO, jadi kurang produktif dan kurang efektif. Jadi saya bilang udah Pak, kita manfaatin sosial media untuk jualan, jadi kita tetap ada, jadi kita buka open PO, terus juga ada loh setiap hari menunya apa aja. Kita terima kok pesanan dari teman-teman sahabat customer KPK kayak gitu, dan kita juga itu menunya kita sering buka di sosial media seperti itu. Dan apalagi sekarang kita juga setiap hari Jumat mencoba untuk berbagi, jadi setiap Jumatnya kita rutin untuk bikin sedekah makanan, yaitu lewat berbagi makanan di jalan, tukang sapu, tukang sampah atau apa, untuk kita berikan makanan sarapan ke mereka seperti itu, tanpa KPK mengambil keuntungan sebesar pun, karena kita hanya membantu masakin sama menyalurkan.
yang dihadapin. Mungkin kalau sekarang ini on off, jadi kadang buka kadang tutup karena belum efektif gitu ya. Jadi tantangan terbesar adalah ya para customer maksudnya merindukan sosok seorang bapak yang memang dijamu langsung, ditreat langsung, yang bersapa langsung dengan bapak itu sih. Terus di saat kayak gini ya kita tantangannya adalah diri kita sendiri untuk memberikan inovasi yang terbaik sih untuk apalagi ya kita harus buka PO apa nih, menu apa ya yang memang diminati oleh customer KPK yang dirindukan kayak gitu sih. Paling setiap minggunya kita bikin apa benar-benar yang langsung melawan diri kita sendiri untuk bikin menu-menu yang variatif yang memang jadi favoritnya pelanggan KPK kayak gitu. Bersyukur begini, anak kita jangan sampai kantin Pak Karun hilang begitu aja. Jadi anak saya itu memperjuangkan untuk nama KPK. Jadi alhamdulillah nama KPK udah kemana-mana, memang udah menyebar kemana-mana Bu. Kalau dukanya ya biasalah ya, namanya juga orang usaha, untuk omset naik turun wajar lah gitu, wajar. Ya naik turun wajar benar, dan saya tuh melekat banget ilmu yang Bapak terapkan gitu ke anak-anak. Jadi kayak misalnya pas lagi down atau lagi omset turun atau apa ya selalu suka aja gitu makan karena anaknya banyak ya, jadi ada uang atau nggak ada uang yang penting ngumpul dan makan rame-rame aja, itu jadi membuat value itu jadi seneng gitu. Jadi kalau dibilang duka yang gimana-gimana sih alhamdulillah ya kita karena menjalankan sesuatunya dengan apa yang kita suka dan kita seneng, jadinya ya membuat happy. Terus ya sukanya ya seneng aja karena sosok Pak Karim ini melekat banget di brand kantin Pak Karim KPK. Jadi dengan keramahan beliau, dengan kehangatan beliau menjamu konsumen, jadi kayak yang itu sih yang akhirnya jadi suka secinta itu sama Pak Karimnya, sama KPK-nya. Bahkan orang-orang ya sekarang kalau misalnya itu pada kangen dan pada dibelain gitu loh kalau mau beli makanan. Semoga berjalan lancar, tidak ada apapun, selalu sukses dan KPK kantin Pak Karim, itu aja. Kita orang tua semboyan itu doang Bu. Kalau sukses itu tingkatannya itu berbeda-beda. Jadi buat saya Bapak sudah sukses membangun memulai si KPK ini, karena dari benar-benar dari nol yang beliau dari pedagang kaki lima sampai punya kantin, sampai akhirnya punya customer yang luar biasa loyal dengan beliau, itu kayak yang sebuah prestis sih gitu buat saya. Membangun dulu nih secara kekuatan brand dan memang udah firm di Jakarta dulu, baru kalau misalnya memang ya syukur-syukur ada investor gitu ya mau mengembangkan ini lebih besar ya why not gitu. Jadi kayak yang ya pengennya menjadi kantin atau usaha makanan yang memang diminati masyarakat Indonesia, yang memang benar-benar makanannya juga cita rasa Indonesia yang memang khas rumahan banget.